bolak-balik.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Akan dikomunikasikan dengan Surabaya, seandainya ada materi di Surabaya, tapi katanya dengan IT atau digital production design. Jadi kalau diizinkan nanti tak kombinasi, semoga ada bersama dari Telkomsel. Ya, kita mulai ya. Oke, ini sudah saya record. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum masuk room karena terkendala sinyal, bisa saya kirimkan hasil recordnya di Spada ya. Jadi untuk link drive-nya saja gitu. Nah, untuk presensi nanti baru dapat diisi setelah teman-teman mengerjakan assignment ya. Assignment hari ini adalah praktik ya, bukan tugas tetapi adalah praktik. Nah, praktik gerak yang nantinya harus kalian rekam dan kemudian dikumpulkan ke dalam kolom assignment itu. Nanti baru bisa isi presensi kalau sudah mengumpulkan. Baik, sebelum kita berbicara tentang praktik ya. Mohon maaf Bu Cesar ya. Ya, Suaranya kurang terdengar Ibu. Oh gitu. Cek. Halo, sudah jelas? Jelas Bu. Bentar ya, saya dulu mikrofonnya. Halo, jelas ya? Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke. Iya, saya ulangi. Nanti untuk presensinya baru bisa diisi setelah teman-teman mengerjakan assignment. Nah, assignment-nya adalah praktik gerak yang nantinya bisa kalian rekam dan kemudian diisikan di kolom assignment di Spada. Setelah itu baru bisa isi presensi. Nah, assignment-nya saya buka hari ini sampai jam 11 malam ya. Otomatis presensinya juga sampai jam 11 malam gitu. Nah, untuk itu, jadi sebelum kita berbicara tentang tugas gerak, kita simak dulu materi ya yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu mengkonstruksi gerak tari ya, khususnya tari anak. Nah, coba saya share screen Word-nya untuk kita menulis. Sebentar. Oke, jadi teman-teman sebelum Anda membuat ya, membuat gerak ya, kemudian merangkai menjadi, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, sebelum kalian membuat ya, terlebih dahulu merangkai menjadi motif, kemudian merangkai kembali menjadi bentuk, ya bentuk secara utuh. Teman-teman harus memperhatikan ini satu. Yang pertama adalah tentukan tema. Ya, jadi seperti yang saya bilang pada pertemuan yang di awal, bahwa tema itu ada bermacam-macam ya. Bisa bermain, profesi, mata pencaharian, pekerjaan, persahabatan.
Ada juga yang misalnya jika teman-teman mengangkat drama, bisa mengambil fabel, ya cerita rakyat ataupun legenda seperti itu. Jadi silahkan dipilih, tentukan tema yang ingin diangkat dalam karya. Jadi tema itu juga merupakan rangsang awal, ya. Jadi rangsang awal teman-teman untuk membuat sebuah motif gerak kayak gitu. Jadi misal ada tema binatang ya, kita ambil aja tema yang sederhana untuk anak SD yaitu fauna. Nah, setelah itu tentukan fokusnya. Fokusnya mau di apa? Fokus garapnya ya. Jadi fokus ini bertujuan agar karya kalian tidak bias. Jadi bias itu maksudnya tidak interpretasinya itu tidak terlalu luas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya misal karya tarikat katakanlah. Nah, jadi penonton itu melihat ya itu adalah tari kata ya, bukan tari binatang yang lain gitu. Jadi dibuat fokus ya dan agar karyanya tidak terlalu luas interpretasinya ya gitu. Nah, setelah tentukan tema, silahkan tentukan fokus garapnya ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lebih dahulu memilih atau membuat atau menentukan musik iringan. Ya. Nah, jadi pada tahap ini tahap yang bisa kalian lakukan adalah memilih musik atau menentukan musik iringan ya. Atau misalnya kalau membuat berarti ya membuat. Nah, musik iringan ini tentu saja juga merupakan rangsang kalian untuk membuat gerakan ya. Jika sudah menentukan fokusnya yaitu tari kata, jadi pilih musiknya dulu. Nah, ini sebentar saya lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah eksplorasi gerak. Eksplorasi gerak itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Eksplorasi mengeksplor suatu gerak, Bu. mengeksplor. Ada kata lain yang bisa dipahami dengan mudah? Berimajinasi, Bu. Iya. Oke, berimajinasi. Kemudian apa? Ada istilah lain? Explore, imajinasi, mencari, merasakan, membuat. Nah, membuat, merasakan, mencoba. Ya, betul sekali ya. Jadi, eksplorasi itu bisa berimajinasi. Kemudian mencoba, membuat, ya, dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan dalam tahap eksplorasi. Nah, tahap 3 dan 4 ini boleh dibalik ya teman-teman. Jadi biasanya ada koreografer itu yang setelah menentukan fokus, dia mengeksplorasi gerak dulu. Misalnya ada kalian membuat karya tari kata. Ya, kemudian kamu mengamati dulu, oh binatang kata itu kalau melompat seperti apa? Ya, kalau dia sedang makan seperti apa? Gitu.
Nah, jadi kemudian kamu mencoba-coba gerak yang menyerupai binatang tersebut gitu. Bisa misalnya gerak melompat ya, gerak apa ini? Berjalan ya, berjalannya katak, kemudian melompatnya seperti apa, itu dieksplorasi ya. Nah, setelah itu biasanya ada koreografer yang baru menentukan musiknya. Gitu. Itu bebas ya, teman-teman. Jadi boleh dipilih mau musik dulu atau mau eksplorasi gerak dulu. Kalau menurut kalian kira-kira mau yang mana dulu? Yang lebih mudah? Musik dulu mungkin, Bu. Musik dulu? Ada yang memilih gerak dulu? Iya, Bu. Gerak dulu, Bu. Gerak dulu, Bu. Iya. Boleh ya, itu kebebasan dari seorang koreografer ya. Tetapi kelemahannya kalau misalnya teman-teman memilih gerak dulu, ketika teman-teman membuat musik pasti ada tahap di mana harus menyesuaikan dengan musiknya ya. Biasanya yang terjadi adalah banyak musik-musik yang tidak sesuai dengan gerakan. Dan banyak juga gerak yang tidak sesuai dengan musik gitu. Akhirnya harus dibuang, kemudian membuat lagi gitu. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman memilih musik dulu, kelemahannya biasanya gerak itu tidak dapat berkembang ya, karena harus menyesuaikan ketukan, pola, kemudian musik yang sudah ada kayak gitu. Jadi sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya, kayak gitu. Jadi ini terserah aja sih, terserah si koreografer mau pilih yang mana dulu dan itu adalah kenyamanan bagi koreografernya sendiri ya. Nah, setelah kita anggap aja ini mengeksplorasi gerak ya selanjutnya. Nah, setelah ada gerak yang sudah dihasilkan, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi. Kira-kira apa yang dilakukan di tahap evaluasi ini? Apa, Dek? Yang dilakukan di tahap evaluasi bisa mengurang. Ya? Apa? Bisa mengurangi atau menambah atau mengurangi, menambah, apalagi Dek kira-kira? Mengubah. Mengubah, betul. Mengubah gerak. Bisa juga membumbui. Membumbui itu maksudnya memberi bumbu ya. Membumbui gerak. Nah, bumbu gerak itu apa aja, teman-teman? Ada yang tahu? Bisa membayangkan? Jadi setelah kalian membuat gerakan. Gimana? Kayak menyatukan gerakan dengan gerakan yang lain, Bu. Iya, ketika sudah disatukan, kemudian diberi bumbu penyedap, pemanis, ya kan? Apa kira-kira? Musik. Perlengkapan, Bu. Musik, Ibu. Musik. Kalau musik itu saya rasa ini ya unsur ya. Kalau musik itu unsur pokok. Jadi memang harus ada. Jadi bumbu gerak. Nah, bumbu gerak itu misalnya adalah ekspresi, ya, ekspresi gerak atau ekspresi mimik ya, mimik wajah ya. Jadi gerak pun juga berekspresi, tidak hanya mimik wajah ya. Kemudian ada lagi apa? Power misal. Power, kekuatan ya. Terus kelenturan misal.
kemudian kehalusan. Itu kalau misalnya tipe tarinya adalah tipe yang liris ya, itu harus dibumbui dengan teknik kehalusan itu tadi. Misalnya ada lagi kekuatan. Apa lagi, Dek? Pendalaman teknik gerak ya. Nah, teknik itu berbicara tentang tebah gerak dan kualitas. Jadi maksudnya misalnya gerak yang dihasilkan misalnya seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Sorry. Misalnya seperti ini. Nah, cara si koreografer melakukan itu sudah dengan kualitas yang bagus atau belum kayak gitu. Jadi tolong dipertimbangkan. Misalnya posisi tangannya kalau ada yang seperti ini. Nah, ini kan belum kelihatan kualitasnya bagus ya. Jadi benar-benar harus diberi power, harus diberi tekanan. Nah, jadi terlihat bagus gitu. Ya. Apalagi kira-kira? Nambahan peralatan, Bu. Bisa menambah properti ya. Menambah properti. Ada lagi? Oke. Jadi kira-kira itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya Anda menemukan lagi, boleh ditambahkan ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap evaluasi ini ya. Jadi jika motif gerak sudah terangkai, silakan teman-teman membumbuinya dengan pendalaman teknik, dengan menambah power, menambah tekanan, kekuatan, ya, kelenturan. Misalnya ada yang melakukan gerak ngiting seperti ini, tetapi dengan teknik yang salah. Nah, maka dari itu dalam tahap evaluasi ini, jadi dibetulkan, ya, gerak-gerak yang masih salah, yang masih kurang pas itu dibetulkan dan di kualitasnya benar-benar ditingkatkan ya kualitas geraknya. Oke, selanjutnya apa kira-kira? Merangkai menjadi motif dan selanjutnya menjadi bentuk. Jadi bedanya motif sama bentuk apa? Kalau motif itu misal ada gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa dijadikan satu motif. Ya. Nah, per motif-motif itu kemudian dirangkai menjadi satu buah bentuk tari kayak gitu. Ya, jadi kemarin kan sudah melihat video ya yang saya tayangkan. Sudah lihat belum video yang minggu lalu saya kirimkan? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, itu kan tentang bagaimana cara merangkai sikap-sikap dan dasar ya. Nah, kemudian dirangkai menjadi satu motif. Jadi kayak gitu. Ya, kemarin kan ada contoh misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu satu motif gerak. Tuh. Nah, antara motif satu dan motif lainnya itu pasti berbeda gitu. Dan itu bisa diulangi pada misalnya hitungan ke 8 yang waktu pas isi ya, mungkin diisi tari ataupun di penutupan kayak gitu. Jadi satu motif itu biasanya bisa diulang-ulangi lagi ya pada hitungan kesekian gitu.
tetapi tidak boleh terlalu banyak ya agar tidak terlihat monoton. Nah, selanjutnya adalah hitungan. Jadi teman-teman di sini ketika merangkai atau membuat motif gerak, tolong perhatikan hitungan ya. Kalau untuk tari kontem itu banyak gerak-gerak yang tidak ada hitungannya ya. Bahkan banyak gerakan yang mengalir, kemudian tidak ada hitungan yang pakem atau apa namanya hitungan yang tetap di situ ya. Tetapi dalam perkuliahan ini saya fokuskan Anda untuk membuat karya tari anak. Jadi sangat diperlukan adanya hitungan atau pola ketukan. Ya, kalau anak-anak itu kan lebih mudah jika ada ketukan atau hitungannya ketika mereka belajar menari. Beda sama apa namanya tari dewasa yang kontem yang di situ tidak ada pola-pola hitungan yang tetap ya. Karena biasanya bersifat abstrak, kemudian tergantung dengan apa namanya ilustrasi atau musik background-nya gitu. Nah, ketika teman-teman membuat karya tari anak, silakan perhatikan tentang hitungan. Satu frase gerak itu biasanya dilakukan dalam satu tuk atau dua ya. Bisa juga lebih. Maksudnya gimana? Misalnya ada gerakan simpel aja ya yang terlihat dari kamera. Misalnya ada gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu berarti ada satu frase gerak setiap ketuknya, setiap hitungannya. Kalau misalnya ketukannya diperpanjang lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kayak gitu. Ya teman-teman, paham ya? Jadi satu frase gerak begini misal ini gerak-gerak yang simpel aja yang terlihat dari kamera. Gini itu bisa dilakukan dalam ketukan 1 ataupun 1 2. Ya. Kalau misalnya dipanjangkan lagi 1 2 3 juga bisa ya. Tetapi mungkin akan menyebabkan si tari itu akan terlihat monoton atau sepi ya, teman-teman. Kayak gitu. Ada yang bisa mencoba mempraktekkan? Gimana? Paham nggak kira-kira? Satu frase gerak itu dilakukan dalam satu ketuk atau 2, bisa juga lebih. Paham, Bu. Paham ya? Oke, coba saya contohkan lewat video saja. Video yang kemarin ya. Sebentar. Nah, misalnya ini ada sikap ngiting ya, kemudian diaplikasikan ke dalam gerak,
kemudian dirangkai menjadi satu motif seperti ini. Satu, dua. Nah, itu misalnya bisa dihitung seperti itu. 1, 2. Berarti kan ada 2 ketukan ya. Hap, hap gitu. Satu, dua, tiga, empat, ma, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu ada 2 ketukan di dalam 2 frase gerak ya. Dari begini kemudian ganti ke kanan. Nah, itu bisa diperpanjang ya teman-teman. Misalnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Itu juga sah-sah aja ya. Tetapi mungkin akan membuat karya tari tersebut akan terlihat lebih sepi ya. Tetapi itu bisa juga dilakukan dalam beberapa kali hitungan aja ya. Tidak boleh semuanya dilakukan seperti itu ya. Mungkin ada kalanya menit keberapa dibuat hitungan seperti itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Itu contohnya ya teman-teman. Sudah paham belum maksudnya? Paham ya, Bu? Ya, intinya materi hari ini adalah sebelum teman-teman membuat gerakan, perhatikan dulu tahap-tahap ini tadi ya, tahap-tahap yang sudah saya tulis tadi. Ada tentukan tema, tentukan fokus ya. Kemudian bisa terlebih dahulu memilih atau membuat musik, kemudian eksplorasi gerak, kemudian mengevaluasi ya, merangkai menjadi motif, kemudian tetap ini bukan urutan ya, ini saya hanya menegaskan. Jadi perhatikan tentang hitungan ya. Itu. Oke, karena teman-teman jelas. Jadi kalau misalnya kita kuliahnya luring, kita bisa langsung praktek di kelas ya, Dek. Kita bisa langsung dipraktek di kelas, mempraktekkan proses ini ya. Tetapi karena kita daring, jadi prakteknya hanya bisa dilakukan dengan apa? Video ya. Jadi setelah ini silakan adik-adik praktek ya dengan pengertian ini tadi atau boleh melihat contoh saya kemarin ya. Silakan bikin 1 sampai 8 hitungan dikali 5. Ya, jadi ada 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 2. Nah, jadi 1 sampai 8 hitungan dikali 5. Ya, silakan buat gerakan sebanyak itu. Tidak usah tergantung dengan tema dulu. Ya, abaikan temanya dulu. Bebas aja. Silakan libatkan gerak tangan, gerak kepala, gerak kaki, dan tubuh. Ya. Geraknya bebas ya, boleh yang simple, sederhana, ataupun kalau sudah bisa yang lebih rumit ya nggak apa-apa ya. Nah, sambil bergerak, tolong sambil sebutkan hitungannya. Fungsinya apa di sini? Biasanya teman-teman itu ketika sudah membuat gerakan, hitungannya itu tidak konstan. Kadang tuh ada hitungan yang tidak sesuai dengan gerakan.
Ada juga yang hitungannya tuh berhenti-berhenti ya, tidak pas, tidak konsekuen kayak gitu. Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Saya ulangi, silakan setelah ini membuat gerakan ya 1 sampai 8 hitungan dikali 5 dengan motif gerak yang bebas ya, silakan, boleh 1 motif, boleh 4 motif ya, karena ada 5 kali hitungan, boleh 5 motif, boleh 4 motif ya, tetapi tidak boleh 1 motif ya, karena kalau 1, oh iya Pak, kalau 1 itu terlihat sepi ya teman-teman, harus 5 motif atau 4 motif lah paling enggak gitu. Nah, silakan direkam pakai kameranya masing-masing, kemudian nanti silakan di-upload di kolom assignment-nya. Itu ya. Ini bukan tugas ya adik-adik, ini adalah saya anggap sebagai praktik kita hari ini ya kan. Karena kita tidak bisa langsung praktik di depan kamera ya kan. Akan terlihat lebih sulit ya. Jadi praktiknya lewat video gitu. Paham? Jelas? Ada pertanyaan kah? Silakan. Ibu mau tanya, itu satu gerakan sampai 8 kan ya, tapi sampai ketukannya itu 8 kali 5. Iya, 8 kali 5. Benar. Jadi kalau satu gerakan 1 kali 8 itu tidak apa-apa. Jadi 8 kali 5 itu per gerak ada 5 gerakan itu nggak apa-apa. Boleh. Mungkin maksudnya Mbak Linda itu misal gini ya. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Itu boleh. Terus kalau misalnya 1 sampai 8 itu ada 2 gerakan juga boleh. Misalnya 2, 4, 6, 7, 8. Ada 3 gerakan ya boleh. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, itu ada 3 gerakan. Itu juga boleh. Ya, silahkan. Bebas aja. Ya. Terpenting saya di sini adalah untuk melihat teman-teman itu menghitungnya udah pas belum gitu loh. Kadang ada yang masih bingung ya. Kadang itu ketika saya melihat videonya anak-anak itu menghitungnya jadi lucu itu. 1, 2, berhenti dulu lama gitu. Terus 3, 4. Nah itu kan padahal musiknya itu kan berjalan terus. Nah makanya hitungannya kok berhenti itu kan. Nah jadi tidak pas gitu. Bagaimana adik-adik nanti bisa terbiasa menari itu dengan hitungan ya, karena akan lebih mudah melakukan gerak itu dengan hitungan. Toh nanti kalau misalnya sudah pentas tidak boleh menghitung ya, tidak boleh ketika di panggung ekspresinya tuh jadi menghitung gitu. 2, 4, 6 itu nggak boleh ya, tetapi itu akan terbiasa dengan sendirinya ya. Ketika latihan dengan hitungan, kemudian ketika pentas akan terbiasa dengan sendirinya, menyesuaikan musik kayak gitu. Nah, nanti ketika mengajarkan ke anak-anak, ke anak SD itu juga seperti itu ya, harus pakai hitungan. Jangan khawatir nanti kalau Jangan khawatir nanti kalau anak-anak, oh Bu nanti anak-anak jadi terbiasa dong ketika di panggung mereka menghitung. Tidak ya. Dengan intensitas latihan yang banyak, itu anak-anak akan terbiasa. Saya yakin ya, karena saya sudah sering mencoba. Jadi anak-anak itu ketika latihan, mereka menghitungnya bahkan keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kayak gitu. Tapi ketika mereka sudah pentas, itu sudah hafal dengan sendirinya gitu loh. Gerakan sama musiknya itu juga sesuai dan hitungannya juga sesuai. Dan mimik wajahnya sudah bisa senyum ya, sambil senyum sambil tertawa gitu. Gitu ya teman-teman, cukup bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya. Itu harus ada musiknya nggak Bu? Musik? Belum. Tidak harus ya, tidak harus pakai musik dulu karena yang paling penting adalah hitungannya dulu. Ibu. Ya. Ya. Baik, makasih. Ya, silakan Mbak Fadila. Iya Bu.
itu temponya Bu, bisa lambat, bisa cepat, atau bisa digabung saja, mungkin lambat cepat. Boleh, boleh. Jadi 5 kali hitung 5 kali 8 itu boleh dengan tempo sedang, boleh dengan tempo lambat, boleh cepat, ataupun boleh berubah ya dari lambat menjadi cepat kayak gitu. Boleh, itu bebas ya. Tetapi pola ketukannya harus konsekuen. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Itu kan konsekuen ya namanya. Jadi, tapi jangan sampai misalnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, itu kan jadi aneh ya. Begitu juga 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 8. Nah, itu enggak ada ya di dalam tari itu enggak ada seperti itu. Gitu. Di tari klasik di Jawa banyak yang gerakan itu ketika mau gong ya, yang iringannya gamelan, ketika mau gong itu semakin pelan, semakin pelan, semakin pelan gitu. Tetapi ketika sudah dihitungi ya tidak akan terasa, tetap hitungannya akan tetap 2, 4, 6, 7 gong, 2, 4 dan terusnya kayak gitu. Oke, kalau sudah paham, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Ibu, kalau dia gerakannya kan 5 kali 8 tuh. Nah, kalau dia gerakannya balas-balasan kan biasanya gitu kalau kita gerakan tari, kita ada balas-balasan depan, belakang, atau kiri kanan gitu. Itu boleh nggak, Bu? Boleh dong, boleh ya. Iya, karena kan gerakannya sama kan, Bu? Iya. Tapi kan arahnya aja yang berbeda seperti itu. Iya, betul. Ya, betul sekali Mbak ini karena memang tari di Indonesia itu bentuknya beragam sekali ya. Banyak yang misalnya gerakannya hanya di sini ya. Misalnya tari serampang 12 itu hanya 1, 2, 3, 4, tetapi itu dilakukan dengan arah hadap yang berbeda-beda ya. Kakinya hanya yang berubah hanya posisi kaki misal kayak gitu. Nah, itu sah-sah aja ya karena memang aturan atau gerak yang sudah dibakukan itu seperti itu. Nah, kalau Baik, Bu, terima kasih. Ibu mohon maaf sebelumnya apakah ada sedikit penambahan waktu karena sebenarnya apa ya? Hari ini kan sampai jam 11 malam. Nanti kan bisa dikerjakan 1 jam aja udah cukup saya kira untuk mengerjakan ini. Ya, tidak ada ya karena sudah saya beri waktu sampai jam 11 malam. Itu sudah sangat panjang sekali. Setelah ini bisa dikerjakan 1 jam, setengah jam aja cukup kalau menurut saya ya. Dan gerakannya tidak harus rumit ya, Dek. Jadi boleh bagi yang sudah pengen menggerakkan tema bermain atau tema binatang ya, atau tari-tari yang sesuai dengan daerahnya ya, misal tortor ataupun tari apa kemarin indang atau apa yang sesuai dengan daerahnya silakan aja ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat gerak sendiri malah justru lebih bagus ya. Gitu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Cukup sampai di sini ya. Nanti silakan dikerjakan praktiknya. Iya. Maaf ya, tidak ada perpanjangan waktu karena memang simpel sekali ya, ini tidak sulit. Cukup hanya merekam 5 kali 8 hitungan saja gitu. Nanti kalau diperpanjang tuh saya tuh bingung di Spada itu kadang dirubah-rubah tuh ternyata nggak bisa gitu loh. Kadang udah ganti hari itu ternyata nggak bisa. Jadi saya agak bingung ya. Kalau sudah di setting, kalau misalnya melompat ke beda hari sudah tidak bisa dirubah gitu. Oke, jangan lupa nanti setelah mengumpulkan tugas di segmen isi presensinya ya, karena setelah diisi tugasnya baru bisa presensi. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk yang tidak bisa hadir hari ini atau jam ini nanti bisa mengikuti kuliah di di Spada ya. Nanti akan saya kirim link drive-nya di situ. Baik, Bu.